Halo my love, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang perasaan dia saat ini. Sekarang si orang yang kamu pikirin, yang mengisi hari-hari kamu, pikirin dia. Perasaannya kayak gimana? Just fokus sama orangnya, fokus sama individunya, fokus sama hubungan kalian. Jadi untuk kalian yang baru, hi, my name is Maha. I'm intuitive tarot reader. Jadi caranya gimana? Kamu bayangin tentang orangnya, bayangin juga tentang hubungan kamu sama dia, keadaan kamu sama dia, baru nanti sebutkan pertanyaan dalam hati. Jadi aku percaya siapapun yang klik video ini berarti ada pesannya untuk dirimu, karena tidak ada di dunia ini kebetulan. Jadi this is fun reading. By the way, untuk kalian yang gak mau fokus ke seseorang, kalau kamu mau nikmatin energi positifnya atau energi healingnya, nonton dari awal sampai akhir, karena setiap readingan yang aku buat di YouTube aku menyisipkan energi healing. Jadi untuk claiming energi healing tersebut, nontonnya dari awal sampai akhir ya. Jadi ibaratkan kayak kamu dengerin lagu dari awal sampai finish, itu harus dirasakan. Kalau misalnya kamu bertanya-tanya, ini gimana caranya, bisa kamu visualisasikan tentang orangnya. Jadi gambarin orangnya di kepala kamu. Lalu this is timeless reading ya, by the way. Mau kapanpun kamu nonton, teraplikasikannya saat kamu nonton. Pause videonya jika kamu butuh waktu untuk bisa tenang atau damai dalam mikiran orang tersebut. Hempaskan dulu energi-energi negatif dan toksiknya. Kita bakalan cek langsung tentang energinya dia, energi kamu. Jadi aku lihat dulu nih nanti energi kamu sama energi dia seperti apa. Kita lihat secara frekuensinya seperti apa, kecocokannya kayak gimana, baru nanti kita lihat tentang perasaannya. This is right guy, I think you live on power like I think this is. So many those can speak the truth, give information and protection. Watch this video. Tell me about their current energy. Kalau kamu mau tahu tentang kalau kamu mau dibuatkan secara pick a card, ngomong ya. Kalau banyak yang like, aku bakalan bikin. Oke, sekarang energi kamu ada energi. Oke, aku nanti kalau bahas soal zodiak, cek Sun, Rising, Venus, and Vedic Rising. Oke, di sini ada energi Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, ada energi Leo, ada energi Sagittarius, ada energi Scorpio, ada juga Libra sama Gemini. Cek Sun, Rising, Venus, and Vedic Rising kalau aku ngomongin soal zodiak. Kalau aku lihat energi kamu sedang mengalami fase oke, ternyata seperti ini ya gitu. Jadi ada sesuatu hal yang mengejutkan atau informasi yang datang ke hidupmu, atau mendapatkan sebuah informasi yang cukup membuat diri kamu terkejut. Di sini juga ada banyak perubahan, ada spiritual awakening. Jadi ada yang mengalami fase spiritual awakening. Yang namanya spiritual awakening yang kamu rasa di sini atau yang kamu alami ini lebih seperti kayak emosional dan mentally ya. Ini karena ada the Tower sama the Nine of Swords, dimana ada yang cemas, ada yang ngerasa kayak aduh aku ngerasa stuck gitu. Kalau aku lihat di sini ngerasa terbebani sama pikiran sendiri. Cuman sebenarnya kalau yang dari energi luar ya, dari semesta kasih, ini cukup positif gitu. Apapun yang terjadi dalam hidup kamu ibaratkan kayak lagi ngedetox. Jadi anggap aja itu proses detox. Proses detox adalah proses pembersihan diri. Yang namanya pembersihan diri itu emang pembersihan yang luar biasa. Kalau kamu mau nangis, mau teriak-teriak, lakukan, luapkan semuanya perasaan yang pengen kamu keluarkan. Jadi proses detox sama aja kayak kita ngedetox usus kita, pasti kayak mules-mules, ke toilet beberapa kali sampai keringet dingin dan segala macam. Sama yang namanya ngedetox secara spiritual, ngedetox energi kita juga prosesnya juga memang bukan proses yang manis ya, bukan proses yang penuh dengan rainbow and butterfly. Cuman nanti after ngedetoxnya itu kamu akan ngerasa kayak plong banget gitu. Jadi kayak kamu habis nangis, air matanya semuanya keluar, pasti akan ngerasa enteng. Nah, sebenarnya secara energi di sini semesta ngasih kamu hadiah. Nah, memang kalau hadiah itu perspektif ya. Jadi ada yang nganggep itu masalah, tapi ada juga yang nganggep ada anugerah di balik masalah. Saat kamu melihat sisi positif dari problem-problem atau dinamika kehidupan yang kamu hadapin, kamu akan mendapatkan anugerahnya. Dari energi The Princess of Pentacles sendiri nanti ada perbaikan secara finansial. Lalu di sini juga nanti ada The Sun, di mana The Sun itu kalau energi embracing.
syaratnya adalah kamu membuka tangan kamu untuk menerima apapun yang dikasih sama semesta. Dari situ kamu akan mendapatkan sebuah kebahagiaan. Percaya kalau semesta dan Tuhan itu selalu melindungi diri kamu. Jadi kemanapun kamu pergi, kemanapun kamu ngelangkah, kamu akan di-guiding untuk ke arah yang positif. Nah, kalau secara energi, kayak gimana energi The Sun, saat mindsetnya difokuskan ke hal yang positif, kamu akan bisa lebih istilahnya melihat, oke, ternyata anugerahnya banyak ya gitu. Tapi kalau kamu fokusnya ke hal negatif, di situ kamu nggak akan ngelihat si blessingnya padahal di depan mata gitu. Ini diminta untuk lebih banyak mendekatkan diri. Aku kan nggak boleh memberitahu cara untuk beragama seperti apa. Jadi ini ngomongin soal faith, keyakinan dirimu sendiri. Jadi caranya gimana itu tergantung kamu sendiri, karena kehidupan kamu dan hubungan kamu sama Tuhan itu adalah personal. Itu cara kamu sendiri, gimana pun itu caranya, coba lebih dikuatkan. Lalu di sini ada the Nine of Swords. Ini ngomongin soal anxiety. Jadi kadang-kadang memang tidak dipungkiri ya, terutama kalau kita hidup di zaman sekarang, kita ngelihat orang-orang sukses, kita ngelihat lingkungan sekitar kita bisa ini bisa itu gitu, dan itu akhirnya menyebabkan diri kita punya banyak ekspektasi yang kita taruh ke diri sendiri. Umur segini harus gini, harus gini, harus gini. Nah ini yang membebani diri sendiri. Jadi dari energi The Nine of Swords kita belajar, kita harus mampu untuk lebih menyayangi diri sendiri. It's okay kalau kita telat. It's okay kalau misalnya starting point kita juga beda dari orang lain. Itu nggak apa-apa kalau misalnya kita pun kadang-kadang di bawah, kadang-kadang di atas, itu nggak masalah. Jadi harus bisa lebih banyak mencintai diri sendiri. Lalu di sini nanti ada kejadian-kejadian yang kayak aha moment. Aha moment itu sometimes ada yang positif, yang kayak ngerasa bahagia, kayak oh ternyata seperti ini loh gitu. Tapi juga ada yang tadi kayak spiritual awakening, kayak detox. Nah, yang namanya the tower moment itu juga kayak akhirnya kamu memiliki pola pikir atau pikiran atau jalan pikir yang beda dari yang kemarin, karena yang kemarin sedang dirubah gitu, dirubahnya sama semesta. Yang kamu percaya kalau misalnya benda yang selama ini kamu pegang itu warnanya biru, tapi ternyata ditembak sama realita ternyata warnanya merah gitu. Momen-momen seperti itu, oh ternyata seperti ini aslinya. Dan juga saat menilai seseorang, kita nilai orang ini kayak orang ini buruk nih sifatnya gitu, tapi ternyata orangnya baik banget. Nah itu kan kita kayak ditembak sama realita ya. Nah itu kadang-kadang seperti itu. So this is your energy. Kita bakal lihat energinya dia ya, energi orang yang kamu pikirkan. The person that I think about. The person that you think about, energi saat ini ada, ada fire sign Aries, lalu Sagittarius, lalu earth sign Taurus, Virgo, Capricorn. Dia adalah sosok orang yang egonya memang besar kemarin. Cuman aku ngeliat semakin dia beranjak dewasa, egonya semakin menurun. Jadi lebih seperti sosok orang yang bijak. Emang dia keras sih tipenya gitu. Tiba-tiba terang. Emang dia tipenya keras. Oke, udah. Jadi dia tipenya keras, cuman lebih seperti kayak berprinsip gitu. Jadi dia punya pemahaman kalau zaman sekarang atau di keadaan dia sekarang ini bukan lagi waktunya untuk terpengaruh oleh orang lain gitu. Waktunya untuk benar-benar menunjukkan prinsip dan integritasnya seperti apa. Energi dia saat ini memang lagi banyak beban, lagi banyak tanggung jawab. Tanggung jawab itu bisa macam-macam, bisa finansial untuk keluarga, bisa tanggung jawab di pekerjaan. Jadi kalau dari energi The Ten of Wands sendiri, apapun yang dia pikul itu memang cukup berat, lebih berat daripada kemampuan dia untuk memikul. Jadi ngomongin soal pilihan yang dia pilih gitu, tanggung jawab pekerjaan dan segala macam, itu cukup membebani dirinya. Jadi kalau ngomongin soal energi saat ini, dia lagi capek, lagi lelah gitu. Nah, cuman dari energi The Queen of Pentacles, dia adalah tipe orang yang generous. Jadi tipe orang yang memang giving, memberi. Cuman kalau yang aku lihat ini bukan masalah soal finansial ya, karena finansialnya dari energi The Queen of Pentacles dia cukup nyaman gitu. Cuman ini masalah-masalah yang lebih seperti ekspektasi keluarga, keadaan ekspektasi sosial yang membebani gitu, yang dia harus mengikuti ini gitu.
di lingkungan sosialnya dia itu adalah sosok orang yang memang bisa dibilang kayak orang-orang banyak berharap sama dia. Akhirnya harapan-harapan orang itu jatuhnya lebih kayak ke ekspektasi. Nah itu yang bahkan dia pikul juga gitu, padahal itu bukan ekspektasi dia sendiri. Dari The Seven of Swords, dia tuh bukan tipe orang yang menunjukkan tindakannya dia atau kebaikannya dia. Jadi dia tipe orang yang ngelakuin kayak sesuatu hal sembunyi-sembunyi gitu. Jadi secara energi, kalau aku lihat apapun yang dilakukan dia nggak akan banyak sharing gitu. Nah dari energi The Four of Wands sendiri, ini ngomongin soal kekokohan, kestabilan. Kalau kamu lihat gambarnya, ini ada 4 pilar. Itu yang menunjukkan kalau secara aspek kehidupan, secara spiritual, secara cinta, secara emosional, secara logika dia cukup balance. Jadi itu bukan pengaruh ya. Jadi tidak ada problem di dalam dirinya. Problemnya adalah tadi ekspektasi sosial. So bedanya sama kamu kelihatan jelas. Kamu lebih seperti dinamikanya di mental, di pikiran sendiri. Sementara kalau dia dinamikanya itu di sosial. Nah, kalau ngomong soal kecocokan, sebenarnya cocok kalau mampu untuk bisa melihat seperti cermin. Jadi dia punya banyak experience atau punya banyak pengalaman hidup, punya banyak hal-hal yang bisa dia sharing ke kamu dan kamu pun seperti itu. Nah sebenarnya kalau ngobrol dari hati ke hati tanpa ada tujuan untuk bangun romance ya, lebih seperti kayak sharing untuk ngobrol secara dewasa lah gitu, untuk membantu sama satu sama lain. Ini membantu sekali gitu loh, karena ada banyak hal yang bisa dia sampaikan ke kamu yang bisa ngebantu kamu untuk berkembang, dan sebaliknya juga seperti itu. Kalau yang tadi aku bilang untuk tujuannya untuk berkembang. Tapi kalau untuk percintaan, balik lagi, dia masih punya banyak tanggung jawab. Yang kalau ngomongin soal percintaan, aduh capek nih gitu. Dan dirimu sendiri pun ini ada sebuah hal yang belum stabil gitu. Jadi pemahaman soal cintanya masih perlu didewasakan kalau untuk bertemu levelnya dia ya gitu. So aku bakalan lihat ke perasaannya. Let's see about this person feeling. Tapi aku merasa dia itu juga bukan tipe orang yang kayak nilai oke, orang lain tuh gini. Dia tuh tipe orang yang cukup terbuka tentang pengalaman hidup orang lain. Jadi kalau aku ngelihatnya kamu di matanya dia sebagai sosok orang yang equal, sebagai sosok orang yang istilahnya sama gitu. Derajat dan levelnya secara frekuensi energi. So tell me more about this person feeling. Terus spread guiding love and power. Show me about their person. The people watch this video. Person feelings toward them. Energinya di Emperor, kamu bisa dilihat sama Aries, sama Sagittarius, Two of Crystal, Libra, Gemini, Aquarius. Oke, kalau secara perasaan, kita lihat ini dulu ya, perasaan yang luarnya dulu. Energi The Emperor itu menunjukkan perasaan yang sebenarnya kuat gitu. Jadi dia punya perasaan yang kuat, punya perasaan ingin melindungi, punya perasaan ingin mengayomi gitu. Cuman dari energi The Emperor, dia bukan tipe orang yang suka untuk atau nyaman untuk menunjukkan emotionnya dia gitu. Jadi ini tipenya memang seperti sosok orang yang gengsi untuk nunjukin perasaannya dia. Dia bakalan kelihatan seperti orang yang netral, nggak ngapa-ngapain. Kalau kamu lihat gesturnya di sini duduk, di sini juga gesturnya berdiam diri gitu. Jadi tidak kelihatan melakukan sebuah hal yang signifikan untuk menunjukkan perasaannya. Jadi kalau ngomongin soal perasaan di sini kelihatannya netral. Dari energi The Two of Crystal sendiri, ini ngomongin soal apa yang dia pikirkan, itu juga mempengaruhi perasaannya dia. Jadi kalau di sini ada perasaan yang bingung juga. Dia melihat kamu sama dia ada perbedaan, ada crossing gitu. Jadi ada sebuah pemahaman yang berseberangan, ada perasaannya juga ngerasa distance di sini. Jadi dia merasa kalau kamu sama dia punya perasaan yang jauh gitu loh. Jadi dia ngerasa lonely, ngerasa sendiri gitu, ngerasa sepi gitu. Nah, energi The Temperance, tapi pintarnya dia walaupun ada perasaan kayak hurt, perasaan bingung, perasaan juga distance atau ngerasa sepi,
Dia bukan tipe orang yang tenggelam sama perasaan tersebut. Dia mampu untuk balancing itu. Kita lihat dalamnya ya. Ace of Crystal. Dia bahagia akan keberadaan diri kamu. Di sini ada the World sama ada the Chariot. Oke, kamu bisa dilihat sama Cancer juga ya. Dia keluar di luarnya kelihatan keras gitu, cuman very sensitive person. Dia adalah sosok yang sangat sensitif, lembut sebenarnya, isinya tuh manis gitu. Cuman memang bukan tipe orang yang mampu dan pengen untuk nunjukin itu. Jadi kalau ngomongin soal perasaan terdalam, dia tuh menganggap there's something, ada sesuatu antara kamu sama dia. Cukup kuat di situ perasaannya. Cuman ini lebih seperti kayak antara questioning gitu loh, bertanya-tanya apakah ini sebuah hadiah dari semesta tentang perasaan yang timbul ini gitu. Jadi dia bertanya-tanya sebenarnya. Kalau saat ini balik lagi ya, ini bisa karena memang kamu pola pikirnya berseberangan atau perbedaan-perbedaan yang muncul. Cuman happiness di situ ada, kebahagiaan ada, tapi dibarengin juga sama kebingungan. Jadi perasaannya cukup bisa dibilang bukan perasaan yang sesimpel kayak okay, this is love, okay, ini cinta. Ini lebih seperti perasaan yang macam-macam gitu, bercampur aduk gitu. Nah, kalau yang aku lihat dari energi the world, ini ada perasaan memvalidasi untuk melindungi. Jadi kalau orang punya perasaan ingin melindungi, berarti di situ dia punya perasaan care atau punya perasaan peduli akan kesehatanmu, kebaikan diri kamu gitu. Jadi dia punya rasa peduli gitu. Cuman kalau yang aku lihat memang tidak terlalu fokus untuk bisa memvalidasi perasaan atau tidak terlalu fokus untuk menunjukkan perasaannya ke kamu, karena di sini dia banyak tugas, banyak tanggung jawab. Terus udah gitu di sini juga fokusnya ke karir memang. Jadi dia mencurahkan energi dan perasaannya dia untuk hal-hal yang jatuhnya ke karir dan tanggung jawab gitu. Cuman dia bukan tipe orang juga yang bisa melupakan apa yang dia rasa. Jadi dia pendem atau dia simpan. Kalau kamu punya official hubungan ya sama orang ini atau hubungan yang pasti sama orang ini, yang dia lakukan itu buat masa depan kalian gitu. Jadi ini memvalidasi, dia tuh care untuk ngelakuin segala sesuatu sekarang, bukan untuk sekarang tapi untuk masa depan. Tapi kalau ini baru gebetan baru deket gitu, dia memang tidak terlalu fokus gitu, tidak terlalu memberatkan atau tidak terlalu dominan untuk bisa memfokuskan energinya ke kamu gitu, untuk hal-hal yang memang lebih penting di kehidupan, seperti kayak karir atau keluarga gitu. Cuman di sini kalau aku lihat ke depannya dia punya hope atau punya harapan. Jadi kalau yang aku lihat dia punya keinginan juga, punya rasa untuk oke, gimana caranya untuk hubungan ini bisa berhasil gitu. Orang yang cukup cerdik, cukup pintar, jadi dia akan bisa mengusahakannya. Aku bakalan lihat lagi dari Romance Angel. True spread guiding power like give you permission and protection to see through people who watch this video. Honeymoon, enjoy the bliss of holiday time together. Ini diminta untuk banyakin waktu untuk bersama. Kalau weekend atau misalnya ada waktu libur, coba habiskan waktu berdua aja, get away dari hiruk pikuk kehidupan. Codependency, addiction, and affecting romantic life. Ini juga ada sebuah adiksi untuk sesuatu hal. Contoh, terlalu banget bergantung sama pasangan, terlalu obsesi, terlalu posesif, atau misalnya kayak adiksi di lifestyle yang sehat, tidak sehat. Ini sangat memengaruhi hubungan. Jadi kita harus tahu kecukupan. Kita juga harus tahu yang namanya cinta itu bukan selalu harus nempel, dia selalu harus ada untuk dirimu. Tapi yang namanya hubungan itu berkembang satu sama lain. Kamu berkembang di duniamu, dia berkembang di dunia dia, gitu. Dan di sini belajar juga untuk tidak terlalu menggantungkan harapan dan menggantungkan perasaan sama seseorang, gitu. Jadi tanggung jawab tetap harus di tangan sendiri. Kita bakalan lihat lagi dari sini.
Warna ungu sama orange bisa jadi warna keberuntungan untuk kalian berdua gitu. Cuman di sini diminta untuk sama-sama. Contoh kayak misalnya dia udah luangin waktu, kamu juga luangin waktu. Jadi harus mampu sama-sama untuk bisa hubungan ini working atau bekerja atau berjalan gitu. Ketemu di tengah. Sadness, missing you, thinking about you, yearning, unsure about the future. Jadi di sini yang tadi aku bilang, dia tuh ada rasa lonely juga, ada rasa kesepian juga. Jadi tidak di sini ada rasa sedih gara-gara kesepian atau kayak rasa kangen. Kalau dari energi separation sendiri, kalau aku lihat dari segi fisik juga ada jarak ya. X, breakup, separation, stop the pattern, silent treatment, abandonment. Untuk kalian yang masih berada dalam pattern atau pola-pola toksik, harus di cut. Meeting and conversing, savoring the moment, feeling uplifted, and friendship. As atau minta teman-teman kamu buat ngebantu hubungan kalian. Ini ada pertemuan saat kayak lagi ngopi atau lagi hangout sama teman-teman, lagi bareng-bareng, coba dinikmati momennya. Jangan terlalu cemas tentang ke depannya seperti apa. Oke, lalu di sini ada karmic relationship. Fleeting, triggering, turmoil, resentment, lesson, letting go, and loving you. Belajar untuk juga letting go. Harapan-harapan yang terlalu memberatkan diri sendiri atau seperti kayak menggenggam mata pisau. Itu kamu menganggap saat kamu menggenggam sesuatu itu genggamannya kan semakin erat, kamu semakin merasa kayak oke, ini adalah hubungan yang gak akan dilepaskan gitu. Tapi kalau kamu lihat baik-baik, yang kamu genggam itu adalah mata pisau atau seperti menggenggam pasir, sebenarnya semakin menggenggam itu semakin menyakiti atau semakin bisa losing. Jadi kayak kalau menggenggam mata pisau kayak semakin menyakiti diri sendiri, tapi kalau seperti menggenggam pasir, ini semakin digenggam semakin pasirnya hilang gitu. Jadi rasa-rasanya, perasaan yang kamu rasa atau misalnya cinta gitu, sayang, semakin terlalu terobsesi dan posesif, itu bakalan semakin hilang rasanya gitu. And then aku bakalan lihat the outcome of the situation. Untuk kalian yang udah kelihatan pattern atau polanya hubungan toxic, ini belajar untuk let go. Mau gimana, mau terus dipegang gitu hubungan yang toxic, masih kayak berharap untuk kayak terus mengikat di hubungan toxic, itu bakalan merugikan diri sendiri nantinya. Five of Cups, grief. Di sini nanti ada perubahan, memang bisa dari sikap, keadaan. Tapi kalau ada perubahan, kita nggak bisa ngapa-ngapain kecuali menerima itu. Karena kalau ada sesuatu yang berubah, kalau kamu berharap itu untuk kembali lagi, itu sama aja kayak kamu berharap sesuatu hal yang sudah kayak tumpah diambil lagi gitu dari lantai gitu kan. Itu sesuatu yang udah energinya buruk, udah kotor, kan nggak mungkin dipakai lagi. Jadi kalau memang udah ada proses detox, udah ada proses pembersihan, belajar untuk nerima itu. Lalu di sini ada the moon, misinterpretation. Jadi di sini ada keadaan dimana kalian berdua itu, kalau yang aku lihat ya, memang ada jarak, cuman secara batin terkoneksi. Karena kalau dari the moon sendiri, ini waktunya kamu belajar lebih dalam lagi tentang kehidupan, terutama hubungan kamu sama yang di atas. Dan dari energi the moon sendiri, using intuition atau menggunakan intuisi dalam mengambil keputusan itu sangat bisa diandalkan. Dari the moon ini juga ngomongin soal keadaan-keadaan yang kadang-kadang kelihatannya tuh indah, tapi saat kita melihat realita ternyata berubah gitu. Jadi ini kayak ibaratkan kamu ngelihat jendela. Selama ini kamu ngelihatnya kurtennya atau ngelihatnya gordengnya, ngelihatnya tuh kayak tirainya. Saat tirainya dibuka, itu kan ngelihat realita. Nah, ini belajar untuk nerima realita gitu. Jangan hanya terjebak sama sebuah ilusi. Lalu di sini ada energi the Ace of Swords. Nanti ada komunikasi yang lebih dalam lagi saat memang semesta ngasih kamu kesempatan untuk komunikasi lebih dalam. Ambil kesempatan itu benar-benar untuk terkoneksi hati ke hati. Jadi memahami hatinya dia, ngobrol dari hati ke hati.
Di sini understanding, belajar juga untuk memahami setiap makna yang disampaikan. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau misalkan mau tahu lebih lanjut lagi, dibuatkan secara personal, bisa book personal reading, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau misalnya kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. Kalau misalkan mau request, silahkan mau dibuat di Pico Card atau apapun itu. Kalau banyak yang request, aku bakalan buat. See you in the next reading. Bye!